إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الناس. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmatnya Jalla wa Ala, di mana kita telah diberikan taufik untuk menjalani ibadah yang sangat agung, ibadah tahunan kaum muslimin yang paling besar, yaitu Siyam Ramadan wa Qiyam Layali. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di Ramadan kali ini tidak bisa kita pungkiri adalah termasuk Ramadan yang berat, di mana banyak di dalamnya kendala-kendala. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kendala-kendala tersebut tidak menghambat banyak. Mulai dari perginya teman-teman kita, tidak bersamanya kita dengan orang-orang yang kita cintai, perginya guru kita, demikian juga banyaknya teman-teman yang safar. Berikut pula rasa sakit yang menimpa hampir kepada seluruh dari kita, dan juga banyak hal lain yang menjadikan Ramadan tahun ini tidak sesemangat dan juga tidak secerah Ramadan-Ramadan yang lain. Semua ini ikhwan mengajarkan kepada kita satu hal, dan juga pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa mentahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tetap setia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan as-sarra maupun ad-dharra. Tetaplah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah setia kepada kebenaran, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, dalam kondisi air mata kita berlinang maupun kala hati kita membuncah. Tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala musiman. Jangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya setia pada keadaan. Apabila dalam kondisi senang ia semangat, apabila dalam kondisi susah, dalam kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, ia mundur. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin."
Ayat ini Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam siyaqud dzam, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala ala harf, ay ala tarf, yaitu di atas satu sisi. Para ulama mufassirun berbeda pendapat menjadi dua kelompok. Ada yang mengatakan ala harf, maknanya ay ala dhaf, di atas kelemahan, imannya lemah. La yathbut wa la yastaqir, tidak tetap dan tidak kokoh. Ibaratnya seseorang yang berada di atas tepi jurang. Ia tak mungkin bisa berdiri dengan tegak. Ia selalu khawatir akan terjatuh. Itulah makna wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Imannya tidak tetap, imannya tidak kokoh, imannya tidak kuat. Dan di antara ulama juga ada yang mengatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harf, ay ala tarfin wahid. Ia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu sisi kehidupan, karena kehidupan memiliki dua sisi, sisi senang dan juga sisi susah, sisi suka maupun sisi duka. Ia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang saja, ketika sesuai dengan kemauannya saja, ketika sesuai dengan hawa nafsunya saja, ia menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tercela orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang lemah. Dan dua pendapat tadi tidak saling bertentangan, karena saling mengharuskan. Barang siapa yang imannya lemah, maka dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala musiman, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan saja, setianya kepada keadaan, bukan kepada Allah, bukan kepada kebenaran. Barang siapa yang imannya lemah, maka ia juga akan menyembah Allah hanya pada satu sisi. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi saja, ini menunjukkan imannya lemah. Jadi dua pendapat dari kalangan mufassirin saling menuntut dan saling mengharuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela hambanya yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala ketika sesuai dengan kemauan. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang bisa mewujudkan dan mentahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, di segala medan, baik dalam senang maupun susah, baik dalam suka maupun duka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in adzaqnal insana minna rahmatan, tsumma naza'naha min, innahu la ya'usun kafur. Wa la in adzaqnahu na'ma ba'da dharra'a massathu, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu 'anni, innahu la farihun fakhur. Illa alladziina sabaru wa 'amilus shalihat." Allah Subhanahu wa taala mencela, wala in adzaqnal insana minna rahmah. Apabila manusia itu kita cicipkan rahmah, menunjukkan dunia, kemanisan dan juga keindahan dunia itu hanya cicipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in adzaqnahu rahmah. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha min. Kemudian kami cabut nikmat tersebut. Manusia menjadi yaus, menjadi gelisah, menjadi putus asa, menjadi kafur, menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar dalam keadaan susah, wa amilus shalihat, dan dia beramal saleh dalam kondisi senang. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntut dari hamba ini, karena Allah Subhanahu wa taala fakama anna lahu ubudiyatan fis sarra falahu ubudiyatun fid darra. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk disembah dalam kondisi senang, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hak. Haknya Allah Subhanahu wa taala sama ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita dalam kondisi tidak senang, tidak sesuai dengan kemauan kita. Maka di pagi hari yang mulia ini kita ingin menekankan agar kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia kepada Allah, bukan setia kepada orang, bukan setia kepada golongan, bukan setia kepada keadaan, tapi setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kondisi tidak senang kita karena tidak adanya orang-orang yang kita senangi, karena tidak bersamanya orang-orang yang kita cintai, karena agama ini tidak dibawa oleh orang yang kita maui, karena dibawa bukan oleh keluarga kita, bukan oleh kawan kita, bukan oleh orang-orang yang kita cintai, kemudian agama ini tidak kita bela. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
agar kita terus membela agama ini, terus menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahid bi anna muslimun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah Allah Subhanahu wa taala, jangan tolong manusia, jangan membela golonganmu, jangan membela keluargamu, jangan membela orang-orang yang kau cintai. Belalah Allah. Belalah Allah Subhanahu wa taala. Setialah kepada kebenaran, bukan kepada pembawanya. Setialah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di musim sekian dan sekian, bukan hanya di musim ini dan itu, tapi berusahalah untuk senantiasa setia terus sepanjang waktu. Setialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang banyak hadis dan juga ayat yang menjelaskan keutamaan agar seorang hamba setia kepada Allah, bukan memandang siapa yang membawa kebenaran tersebut. Datang dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, riwayatnya Syaikhain Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun lahum ajran." Ada 3 kelompok yang dia mendapatkan 2 pahala. Rajulun min ahlil kitab, rajulun min ahlil kitab fa amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammad. Wal abdul mamlukul ladzi yuaddi haqqallah wa haqqa mawalih. Wa rajulun kanat lahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma ataqaha fa tazawwajaha falahum ajran. Ada 3 kelompok yang mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya double. Seorang dari kalangan ahlul kitab, dia beriman dengan Isa, beriman dengan nabinya, kemudian beriman dengan Muhammad. Menunjukkan, lihat bagaimana orang tadi setia kepada Allah, bukan setia kepada pembawanya. Ketika agama tersebut dibawa oleh Isa, dia beriman. Kan agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibawa Muhammad, dia juga beriman. Karena dia beriman kepada Allah. Dan juga hamba, seorang budak yang dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak majikannya. Dan seorang yang ia memiliki budak wanita, kemudian diajari dan dibaiki pengajarannya, kemudian dibebaskan dan dinikahi, maka mereka mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah lewat dari kita bagaimana khutbahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah kita jelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajak agar seorang hamba setia kepada kebenaran, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terhenti karena seseorang. Jangan jadikan kebaikan dan keburukanmu beralasan hanya dengan seseorang, dengan orang-orang yang kau cintai. Tapi jadikanlah semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya dalam firman-Nya, "Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman fa aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Ya Allah, termasuk sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, innana sami'na munadiya, sesungguhnya kami telah mendengar munadian, nakirah, siapapun yang menyeru. Allah Subhanahu wa taala jadikan di situ, walaupun yang dimaksud munadian di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah jadikan dalam syiak nakirah, wallahu a'lam, untuk umum. Siapapun yang menyeru kepada kebaikan ini, siapapun yang menyeru kepada kebenaran ini, siapapun yang membawa kepada kebenaran ini, mari kita sambut, mari kita tolong, mari kita semarakkan dakwah ini, mari kita bantu. Siapapun yang membawanya, bersama siapapun kau, innana sami'na munadian. Allah Subhanahu wa taala hanya sifati munadian tersebut bukan dengan siapa atau siapa, tapi disifati dengan sifat yunadi lil iman. Selama seorang hamba itu, selama seorang penyeru itu menyeru kepada keimanan, yunadi lil iman, an aminu bi rabbikum fa amanna, menggunakan fa yufidu ta'qib, segera kami beriman.
Maka termasuk hal-hal yang mungkin kita tidak sukai, termasuk hal-hal yang bisa melemahkan semangat kita, adalah karena tidak bersamanya orang-orang yang dahulu kita cintai. Tapi semua itu jangan mengendorkan semangat. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan berterus-terusan. Jangan jadikan seseorang untuk menjadikan dirimu berhenti. Demikian juga termasuk keadaan yang sulit. Allah Subhanahu wa taala tetap menyuruh untuk istiqamah dan tetap menyuruh untuk mudawamah di atas keadaan tersebut, walaupun dalam keadaan yang membuat hati ini sedih, walaupun membuat hati ini gundah gulana, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Ingat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasannya hatimu itu sedih, hatimu itu sempit, hatimu itu, dadamu itu sesak disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad, di mana tingkat kesedihan dan juga tingkat kegundahan beliau itu lebih tinggi daripada tingkat kesedihan kita semua, karena beliau adalah pembawa umat seluruh dunia. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Di dunia ini akan banyak sekali hal-hal yang membuat dada kita sesak, hati kita sempit, air mata kita berlinang, menawan dan mengacaukan dan mengobrak-abrik pikiran kita. Itu pasti akan terjadi. Lihat nasihat Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba? Fasabbih, maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum masajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus untuk ibadah, terus semangat. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup, wa kum minas sajidin wa'bud, dan sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Tidak peduli dalam keadaan apapun. Karena sudah pasti dunia ini akan memberikan kepada kita, menyuguhkan hal-hal yang kadang membuat kita menangis, kadang pula membuat kita tertawa, kadang membuat kita tersenyum, kadang membuat kita merengut. Maka dalam semua keadaan itu tetaplah setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah tahqiq ubudiyah. Tahqiq ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah menjadi hamba Allah yang setia. Dan juga di antara keadaan yang menjadikan kita kendor adalah dengan berlalunya bulan Ramadan, di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Maka sudah pasti dengan berlalunya bulan Ramadan, semangat ini akan mengendor. Maka salah satu nasihat para ulama di dalam khutbah-khutbah Id mereka, selalu dan senantiasa mereka menekankan untuk mudawamah. Teruslah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha memperbaiki diri dan semangat di dalam ibadah, semangat di dalam ketaatan. Walaupun kau telah berpisah dengan bulan Ramadan, jangan jadikan kebaikanmu hanya beralasan karena Ramadan. Jangan jadikan semangatmu hanya di bulan Ramadan. Janganlah menjadi penyembah Allah musiman. Tapi teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput. Semangat terus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa ana nasihatkan untuk diri ana sendiri dan juga kepada antum semua, 29 hari telah berlalu di dalam ketaatan dan juga di dalam al-jid wal ijtihad bil ibadah. Walhamdulillah, 29 hari berlalu di dalam kesulitan dan juga rasa lelah untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang terbakar oleh panas dan terik matahari, dan juga rasa haus dan dahaga. Kemudian malam kaki-kaki kita harus disiksa. Kita siksa sendiri dengan rasa sakit untuk qiyamul lail. Maka jangan sampai 29 hari itu rusak hanya gara-gara satu hari. Jangan sampai jadikan 29 harimu sia-sia hanya karena hari Idul Fitr, di mana manusia akan tenggelam, terlena di dalam kebahagiaan. Malam-malam Ramadanmu akan menangis ketika engkau serta-merta melupakannya. Dan ia akan mengatakan, aku pernah menjadi malam-malam Ramadanmu yang hangat, tapi sesegera mungkin kau melupakanku hanya dengan
Idul Fitr yang katamu hari kebahagiaan itu, maka jangan sampai Idul Fitr merusak, menjadikan kita lalai, menjadikan kita yang sudah 29 hari semangat untuk menjadi orang yang baik. Jangan sampai dengan satu hari ini kita menjadi kembali kepada setelan pabrik. Itulah nasihat para ulama di khutbah-khutbah Id mereka. Dan karena munasabah Id kita ini terjadi di hari Jumat, di mana pada hari Jumat juga menjadi Id al-Usbu, hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dari beberapa hadis dari para sahabat dan juga prakteknya mereka, Ibnu Zubair dan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan dan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memberikan rukhsah barang siapa yang sudah hadir mengikuti salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka sudah gugur baginya kewajiban untuk salat Jumat, bahkan gugur baginya kewajiban salat jamaah. Barang siapa yang ingin salat Jumat maka silahkan, barang siapa yang ingin di rumah maka silahkan. Dengan itu maka sebenarnya kewajiban panitia atau kewajiban seorang yang mengurusi masjid tetaplah untuk menegakkan Jumat, karena menjaga-jaga sebagai jaga-jaga apabila ada kaum muslimin yang ingin menunaikan salat Jumat. Tapi karena kita di sini insya Allah sepakat tidak ada yang salat Jumat, maka terserah. Kalau tidak ada yang menegakkan salat Jumat maka itu adalah rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ditegakkan azan zuhur kecuali di masjid-masjid yang menegakkan salat Jumat. Dan kenapa kita mengambil rukhsah ini, mengutamakan rukhsah ini? Karena sebagai taklim, sebagai pembelajaran kepada manusia tentang sunnah, di mana di zaman ini sunnah semakin redup, semakin memudar, semakin hanyut dengan kesesatan, di mana para dai-nya sendiri banyak yang mencampur aduk antara sunnah dengan bid'ah, mencampur aduk antara sunnah dengan selain sunnah. Maka kita utamakan, walaupun yang lebih afdal adalah sholatul Jum'ah bagi yang menegakkan masjid, tapi kita memilih untuk mengambil rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenalkan kepada kaum muslimin tentang sunnah ini, bahwasanya kewajiban Jumat apabila bertepatan dengan Id, maka karena sudah ditegakkan salat Id dan juga sudah ditegakkan khutbah Id, maka kewajiban salat Jumat menjadi gugur. Boleh seseorang salat di rumah sendiri-sendiri salat zuhur. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya salat zuhur juga gugur, maka ini adalah pendapat yang lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Ini yang bisa kita sampaikan di hari Id ini, di khutbah Id ini, dan kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa hafizanallahu wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan Ramadan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kita untuk istiqamah di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya jalla wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.